Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bencana berbasis kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah dengan NIM 20231132. Ini merupakan tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri, MPD. Pada tugas kali ini, yaitu bencana berbasis kearifan lokal, saya mewawancarai narasumber Ibu Dusun yang bernama Erni Gusti dikarenakan kepala dusun sedang berada di luar kota untuk menghadiri sebuah acara. Narasumber saya sendiri bertempat tinggal di Jalan Tuanku Nanrece, Desa Jubada Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Bencana yang terjadi di Desa Jubada Mentawai yaitu banjir dan gempa bumi. Untuk banjir sendiri, mitigasi yang dilakukan di daerah ini adalah dengan melakukan gotong royong setiap 2 kali seminggu dengan membersihkan selokan-selokan yang ada di Desa Jubada Mentawai, terkhususnya Dusun Taro. Untuk gempa bumi, mitigasi yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan gratis kepada warga untuk siap siaga dalam menghadapi gempa yang terjadi kapanpun itu. Mitigasi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk bencana banjir pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kata tersebut sudah bosan kita dengar. Hal ini terdengar sepele, tetapi sangat penting untuk kita lakukan dan diterapkan kapanpun itu. Setiap sampah yang kita buang sembarangan dapat berpotensi menyumbat saluran air. Meskipun kita membuang sampahnya tidak di dekat selokan, tetapi sampah tersebut bisa tertiup angin dan jatuh ke saluran air. Langkah kedua yaitu memasang lubang biopori. Lubang biopori merupakan lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam secara vertikal. Lubang biopori biasanya memiliki kedalaman 100 cm. Lubang ini sebaiknya dipasang di daerah titik air berkumpul. Dengan adanya lubang biopori, maka air hujan akan lebih mudah terserap ke tanah. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya cadangan air tanah dan mengurangi risiko banjir. Langkah ketiga yaitu membersihkan selokan-selokan dari sampah dan membersihkan lingkungan rumah sendiri. Dengan membersihkan selokan secara rutin dapat mencegah banjir. Periksa selokan secara berkala agar tidak terdapat penyumbatan karena merupakan salah satu faktor penyebab banjir. Langkah keempat yang dapat dilakukan yaitu menambah lahan penyerapan air. Warga bisa membantunya dengan setiap rumah dapat menanam tumbuhan atau tanaman pada halaman rumah masing-masing. Mitigasi saat gempa terjadi. Pertama yaitu berlindung di bawah meja yang kokoh. Untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin berjatuhan dan jauhi jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal ataupun helm dan bisa pula berdiri di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Apabila sedang memasak, segera matikan kompor serta cabut dan matikan semua peralatan yang dialiri listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Saat berada di mobil, jauhi persimpangan dan segera pinggirkan kendaraan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memerhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio. Jangan menggunakan lift. Apabila sudah terasa guncangan, gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Serta jika ada petugas, ikuti instruksi jalur evakuasi. Mitigasi setelah gempa terjadi yang pertama yaitu ketika berada di dalam bangunan, segera evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Yang kedua, apabila berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kita rasa kuat. Yang ketiga, periksa di sekeliling kita apakah ada yang berpotensi mengeluarkan percikan api. Yang keempat, berdiri di tempat terbuka atau lapangan serta jauhi bangunan atau gedung dan instalasi listrik serta air. Yang kelima, jika berada di dalam mobil, berhenti tetapi tetap berada di dalam mobil. Keluarlah dari mobil jika sudah merasa aman.
Itulah hasil presentasi saya tentang bencana berbasis kearifan lokal. Saya Putri Hasanah dengan NIM 20231132 dari Prodi Pendidikan IPA kelas D. Dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri MPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.